Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih bersama saya, pengurus wilayah keluarga besar Ruqi Aswaja, Kalimantan Selatan. Kali ini saya ingin berbagi ilmu kepada kita semua. Hari ini kita akan membahas masalah tobah. Apa itu tobah? Tobah itu adalah totok, gurah, dan bekam. Kali ini kita akan membahas masalah bekam. Nanti kita akan praktek langsung, ikuti terus. Nanti kita akan melakukan bekam. Sebelum bekam kita harus memperhatikan juga tanggalnya yang baik. Menurut Rasulullah SAW, tanggal yang bagus itu untuk berbekam adalah tanggal 15, 17, 19 sama 21 Hijriah. Tahun Hijriah. Jadi sebelum bekam, saya anjurkan untuk Anda mengkonsumsi kurma, khususnya kurma ajwa. Karena kurma ajwa ini di dalam hadis Rasulullah menyebutkan dia akan mampu menangkal dan menghindari daripada gangguan sihir dan racun. Dan juga saya menyarankan untuk memakan atau meminum kapsul habatus sauda yang ada propolisnya. Karena Nabi menyebutkan inna fil habatis sauda shifaa min kulli da'in illas sama. Sesungguhnya dalam jintan hitam terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit kecuali kematian. Juga saya sarankan untuk meminum air jam-jam ataupun minyak zaitun yang sudah diberkahi, yang sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa ruqyah yang mana diajarkan oleh guru kami Kiai Ahmad Emron Rosyidi Al-Katibi dan guru besar tobah kami, guru besar totok, gurah, dan sarak dan bekam, Ustadz Saipul Jember. Mudah-mudahan bermanfaat. Habis ini kita akan meminum madu, baik itu madu lebah atau madu kelulut. Mudah-mudahan kita seberatan disehatkan Allah, karena Rasulullah sangat menganjurkan untuk bekam. Di antaranya manfaat bekam adalah menghilangkan 72 macam penyakit, di antaranya migrain, rematik, asam urat, dan semua macam penyakit. Mudah-mudahan kegiatan kita, acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustadz Afri dan Didi nih, Ustadz Didi. Habis penanganan dia. Nih kita proses penyedotan madu kelulut. Kalau di Jawa namanya kelanceng. Kalau di Jawa apa ini namanya? Kelanceng. Ini untuk fungsinya apa ini? Ini untuk yang pastinya untuk daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh, macam-macam penyakit gitu lah. Alhamdulillah ya, hilang penyakitnya. Mana ratunya tadi? Ratunya udah masuk ke dalam saat. Ada ratunya kan? Karena udah melihat antum tadi langsung masuk ke dalam. Luar biasa ratunya. Yang kita sedot yang mana nih? Silahkan Sat. Ini yang kebuka bisa, ini yang tutup bisa. Masya Allah. Ini bekas disedot sama Habib ya? Ini Katanya Habib Abdullah Al-Idrus penyedot Idrus Al-Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kebayangin ya. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi yang syafi wa afi antal mu'afi la syifan illa syifan wa syifan la yugadiru sakaman wala alama. Ajib Sat. Duh. Ada agak asam-asam, pepet dikit ya. Tapi ini buat kesehatan ya. Cerah Sat. Ada yang manis Sat. Kalau ke isap lebahnya gimana nih kelulutnya? Sampai sehat Sat. Ini namanya bipolen Sat. Mana? Bipolen. Apa ini? Bipolen. Bipolen itu fungsinya apa? Itu biasanya buat di jamu-jamu dibikin orang. Buat kesehatan juga bipolen. Alhamdulillah. Ada mengikut lawannya lah. Didi. Ada mengikut. Giliran Didi isap. Mana yang bisa? Hati-hati. Ini proses sebelum bekam, pasiennya harus di tensi darah dulu, supaya bisa kita mengetahui apakah darah rendah atau darah tinggi. Biasanya kalau darah rendah sedikit khawatir kah untuk dibekam. Jadi darahnya normal saja, 100/80 berarti bagus untuk dibekam ya. Alhamdulillah. Jadi sebelum dibekam harus dibersihkan dulu pakai sanitizer
membersih supaya kuman-kuman titik-titik yang ingin dikasih kop, ingin dibekam nanti bersih. Seorang pembekam, seorang ahli hijamah harus menggunakan kaos tangan sekali pakai atau kaos tangan yang sudah dicuci bersih dan sudah disterilkan, dan harus menggunakan masker. Lancarkan bos. Itu adalah minyak zaitun. Dilumatkan dulu minyak zaitunnya supaya proses penyuntikan jarumnya nanti agak enak. Habis itu kita pancing dulu pakai kop untuk membuangi angin-angin yang negatif yang ada di tubuh kita, untuk memancing, untuk membesarkan pori-pori titik yang ingin dibekam nantinya. Jadi kita pancing dulu. Mungkin di tubuh kita ini banyak angin-angin negatif yang sering membuat kita sakit-sakit, tubuhnya kurang enak. Jadi kita pancing buat membuang angin-anginnya. Nah, sekarang sudah agak memerah dia. Nah, nanti baru kita suntikkan dengan jarum suntik yang sudah disterilkan. Biasanya kalau sakit migrain itu titik spotnya, titik buat naruh kopnya itu di bawah kepala, di atas pundak, nah, dekat situ. Ini sengaja kita memakai merek Samura. Ini sangat bagus untuk kolesterol, darah tinggi, asam urat, dan gula darah. Karena Nabi menyebutkan bekam hijamah itu mengangkat 72 penyakit, menghilangkan 72 macam penyakit. Masya Allah. Proses pencabutan kop, dan habis itu kita masukkan jarum. Ini juga bagus buat orang yang sering alergi, gatal-gatal. Sebelum membekam, memasukkan jarum suntiknya, seorang praktisi bekam harus membaca doa-doa terlebih dahulu dan tawasul agar diberikan kesehatan bagi yang membekam maupun yang dibekam. Nah, ini proses penyuntikan seperti lingkaran, seperti obat nyamuk. Nah, jadi itu adalah jarum yang disuntik. Nanti manakala dia ditarik dengan kop, dia akan mengeluarkan darah-darah. Ini sebelum disuntik juga memang sudah merah-merah duluan nih, karena ini banyak juga anginnya. Mungkin sering tidur pakai kipas angin, sering jalan-jalan keluar malam segala macam. Ini darahnya mulai keluar dari pori-pori. Insya Allah nanti akan keluar darah-darah kotor, darah-darah beku, dan semua darah-darah penyakit yang mengalir di darah kita, mengalir di tubuh kita. Insya Allah keluar lewat hijamah ini, lewat bekam ini. Coba lihat kawan-kawan seberetan, darahnya sudah keluar agak menghitam. Ini adalah darah-darah penyakit yang ada di tubuh kita. Inilah yang menyebabkan kita sering sakit kepala, berat kepala kita, pundak kita berat, pinggang kita sakit, rematik tubuh kita, asam urat segala macam, gula darah, darah tinggi, gatal-gatal. Untuk saudara-saudara ketahui, ini adalah bagian atas, itu biasanya yang sering pundaknya sakit. Spot di tengah ini tidak boleh kita taruh kop, daerah tengah, karena itu tulang apa namanya, daerah sini dilarang untuk memberikan kop. Cuman 1 dan 3 buah kop di daerah punggung. Ini biasanya kakinya yang sering kesemutan dan sering rematik kakinya, bisa kasih kop juga di sini. Ini kita mau nembak di kaki.
Ini orang yang sering kesemutan, kakinya rematik, pegel-pegel, kram, bagus sekali untuk dikasih kop bagian ini. Ini darahnya mulai keluar. Ini nanti banyak darahnya menggumpal, bahkan darahnya itu seperti agar-agar. Nih kawan-kawan semua, kita lihat darahnya sudah banyak keluar. Ini kalau semakin banyak penyakitnya, semakin banyak kandungan yang negatif di dalam tubuh kita yang masuk ke darah kita, ini akan keluarnya seperti agar-agar dan dia berwarna hitam. Masya Allah, inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk berbekam, mengeluarkan penyakit, karena Rasulullah itu termasuk orang yang rajin berbekam. Jadi teman-teman semua, kawan-kawan ya, ini adalah proses pelepasan kop. Ini darahnya kental sekali saudara-saudara, kawan-kawan semua. Ya, ini adalah proses pelepasan kop yang penuh dengan darah. Itu insya Allah sudah keluar darah-darah penyakitnya. Insya Allah tubuh kita akan menjadi lebih fresh, menjadi lebih ringan lagi. Ini ada lagi satu pasien kita yang agak gendutan sedikit badannya, ini kayaknya bagus sekali untuk di ruqyah. Ini pasien badannya agak besar sedikit. Ini biasanya katanya sering sakit kepala. Jadi kalau sakit kepala biasanya berat kepalanya itu titiknya yaitu di kepala. Kata orang Banjar bilangnya basongo, itu bekam kepala. Nanti darahnya ditarik di sana di kepala. Ini kepala ini yang paling rentan. Darah-darah kotornya yang paling banyak biasanya keluar adalah di daerah kepala. Nah, ini kalau di kepala ini per detik saja sudah banyak darah keluar, karena memang penyakit itu paling banyak itu daerah kepala. Biasanya sering sakit kepala, migrain, berat kepalanya, bangun tidur terasa berat sekali kepalanya. Nah, ini darah-darah beku, darah-darah kotornya banyak dibandingkan daerah badan. Lebih cepatan daerah kepala darahnya keluar.